Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adinda Septia Dwi Utami, Sonia Dongoran, Syafrida Hanum Nasution, Rizka Angel Octavia, dan saya sendiri Yayan Sundari. Kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi sektor publik. Langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Adinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari beberapa buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik mereka sebut dengan akuntansi pemerintahan. Menurut salah satu ahli yang bernama Mardiasmo 2012, akuntansi sektor publik merupakan manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat, sehingga dana pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Akuntansi sektor publik menurut definisi lain juga adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sehingga salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Masa sekarang ini mendapat perhatian besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintahan. Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Akuntansi sektor publik juga merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Selanjutnya adalah karakteristik dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik menurut beberapa sumber memiliki karakteristik, yaitu yang pertama adalah akuntansi sektor publik berfokus kepada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba seperti lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu akuntansi sektor publik berfokus kepada tujuan lembaga. Sesuai dengan namanya, akuntansi sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik yang mana guna meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki dua tujuan dalam pelaksanaannya. Yang pertama manajemen kontrol, yang kedua yaitu accountability. Manajemen kontrol itu sendiri yaitu sebagai pengendalian manajemen akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Yang tujuan kedua yaitu accountability. Berhubungan dengan accountability, yaitu akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik, yang mana informasi ini nanti digunakan oleh manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang yang dibawa kewenangannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik tertentu. Wilayah publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta atau komersial. Secara kelembagaan, wilayah publik yaitu antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, organisasi non-laba pemerintah. Dibagi menjadi 3, yang A, pemerintahan pusat, B, pemerintah daerah, C, dan unit-unit kerja pemerintah. Yang kedua, organisasi non-laba dan pemerintah. Ini yang pertama, A, rumah sakit, B, sekolah, C, perguruan tinggi, D, sekolah tinggi, E, organisasi sukarela, F, yayasan sosial, G, LSM, H, organisasi keamanan, I, organisasi politik. Setelah kita membahas tentang ruang lingkup akuntansi sektor publik, sekarang kita beralih ke barang publik atau public goods. Menurut Mangku Subroto,
2001 barang publik terbagi menjadi dua, yaitu barang publik murni atau pure public goods dan barang semi publik atau QC public goods. 1. Barang publik murni memiliki karakteristik yaitu A. Biaya pengecualian besar, B. Dihasilkan dan disalurkan oleh pemerintah, C. Dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contohnya adalah pertahanan, kepolisian, peradilan, dan lingkungan bersih. Yang kedua, barang semi publik memiliki karakteristik yaitu A. Barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapat terjadi kepadatan. B. Dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contohnya adalah taman nasional, taman kota, hutan lindung, dan jalan tol. Selanjutnya, kita membahas tentang barang privat. Barang privat ini juga dibedakan menjadi dua jenis yaitu 1. Barang privat murni atau pure private goods. Karakteristik dari barang privat murni ini adalah A. Rival, B. Serta dapat dikecualikan atau excludable. Contoh yang dihasilkan dari barang privat murni ini adalah sektor bisnis maupun sektor privat manfaatnya dirasakan secara personal dan dijual melalui pasar. Contoh barangnya adalah mobil, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. 2. Barang semi privat atau quasi privat. Karakteristik dari barang semi privat yaitu A. Non-rival, B. Dan dapat dikecualikan. Contoh yang dihasilkan dari barang privat murni ini adalah sektor bisnis maupun sektor privat manfaatnya dirasakan secara personal dan dijual melalui pasar. Contoh barangnya adalah rumah sakit, perguruan tinggi, transportasi umum, satelit, dan lain sebagainya. Penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. 1. Pelayanan kebutuhan dasar meliputi pendidikan dasar, kesehatan, bahan kebutuhan pokok. 2. Pelayanan umum dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu pelayanan administrasi yang terdiri dari kartu tanda penduduk dan sertifikat tanah. Pelayanan barang terdiri dari air bersih dan air irigasi pertanian. Sedangkan pelayanan jasa terdiri dari pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Penyelenggaraan negara. 1. Pemerintah meliputi pemerintah pusat dan daerah, kementerian atau lembaga negara, departemen, lembaga tinggi negara, badan layanan umum, satuan kerja perangkat daerah, lembaga pemerintah dan non-departemen, satuan organisasi kementerian. 2. Badan usaha milik negara atau BUMN. 3. Badan hukum milik negara. 4. Badan usaha milik negara atau BUMD. 5. Yayasan milik pemerintah. Perbandingan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Kalau dilihat dari tujuan organisasi, sektor bisnis mencari laba penyedia barang dan jasa. Sektor publik non-profit pelayanan publik. Sektor sosial non-profit pelayanan sosial dan kemanusiaan. Jika dilihat dari kepemilikan, sektor bisnis dimiliki pemegang saham, sektor publik dimiliki negara atau rakyat, sektor sosial dimiliki oleh masyarakat. Jika dilihat dari bertanggung jawab, sektor bisnis kepada pemegang saham atau investor, sektor publik kepada rakyat atau parlemen, sektor sosial kepada masyarakat dan pemberi dana. Jika dilihat dari karakteristik anggaran, sektor bisnis tertutup untuk publik, merupakan dokumen rahasia. Sektor publik terbuka untuk publik, merupakan dokumen publik. Sektor sosial terbuka untuk publik. Jika dilihat dari sistem akuntansi, sektor bisnis akrual, sektor publik cash, sektor sosial cash. Persamaan sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. 1/3 sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 2/3 sektor menghadapi permasalahan yang sama, yaitu keterbatasan sumber daya, sehingga ketiganya dituntut untuk melaksanakan prinsip ekonomi
efisiensi, dan efektivitas. 3. Prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya sama untuk ketiga sektor, hanya saja mungkin terdapat beberapa variasi dan modifikasi. 4. Dalam beberapa hal, ketiga sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya sama-sama mengolah pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. 5. Ketiga sektor tersebut terikat dalam peraturan perundang-undangan yang disyaratkan. Persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Satu, kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelanakan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. 3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. 4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama. 5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan. 7. Elemen akuntansi sektor publik: perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, laporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban sektor publik. Badan yang terkait akuntansi sektor publik di Indonesia. 1. Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN. 2. Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau KASP yang berada di IAI. Untuk yang terakhir, saya Yeyen yang akan menjelaskan. Laporan keuangan berbasis akrual dalam akuntansi sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tantangan yang harus dihadapi akuntan sektor publik adalah mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. Anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai sistematis kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Adapun aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik ialah: yang pertama, aspek perencanaan, kedua ada aspek pengendalian, dan yang ketiga aspek akuntabilitas. Fungsi anggaran sektor publik: yang pertama sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam sebagai alat penilaian kerja, yang ketujuh sebagai alat motivasi, dan yang terakhir sebagai alat menciptakan ruang publik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga penjelasan-penjelasan tadi dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.